Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Dira Nurastiari dan rekan saya Sarah Mumtazah. Di sini saya dan rekan saya ingin mewawancarai seputar Darkon atau Datar Kondang. Nah, untuk memulai sesi wawancara ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan dulu. Silahkan Pak. Nama saya Didin Rohidin. Saya sebagai kepala dusun di dusun Cikujang Tonggo, di mana dusun Cikujang Tonggo letak Darkon berada. Ya baik. Saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan. Mungkin nanti Bapak bisa jawab seputar Datar Kondang. Nah, pertanyaan pertama, apa yang menjadi daya tarik wisata Darkon? Itu kan Darkon tempatnya tempat lahan perhutani, di mana di sana terdapat hutan atau perkebunan hutan pinus, sehingga kami melihat potensi di sana sangat nyaman untuk dijadikan tempat untuk bersantai atau berrekreasi. Terus kan di sana dibuka lahan perhutani itu, dibuka lahan sebagai tempat perkebunan masyarakat untuk membudidayakan kopi, sehingga nantinya antara kebun pinus dan kopi tinggal digabung digabungkan, mengadakan revitalisasi menjadi tempat agrowisata. Jadi wisata Darkon sendiri berarti kayak wisata alam dan juga perkebunan masyarakat, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, baik. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, alasan dan motivasi Darkon itu bisa dijadikan tempat wisata itu seperti apa Pak? Itu kan awalnya dari inisiatif pemerintah desa untuk meningkatkan utamanya di bidang pertanian, yang dimana di masyarakat bidang pertanian itu kian lama kian menurun, sehingga inisiatif pemerintah desa untuk menanam membudidayakan kopi di lahan Darkon. Dan selain itu terdapat potensi-potensi mungkin potensi wisata khususnya, terus utamanya untuk membuka lahan camping, melihat potensi mungkin dari pemandangan, dari nuansa cuacanya yang sejuk, itu alamnya yang sejuk, sehingga berinisiatif juga untuk menjadikan itu sebagai tempat wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan SDM, terutama memanfaatkan sumber daya alam di Darkon untuk meningkatkan SDM masyarakat di bidang pertanian dan wisata. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, siapa sih yang saat ini mengelola Darkon tempat wisata itu? Sebetulnya Darkon itu digagasi dari berbagai pihak, terutama dari dorongan desa, khususnya kepala desa, pemerintah desa, BUMDes, terus masyarakat sekitar, dari mula bahu-membahu berswadaya membuat jalan. Itu sebenarnya bukan dari gagasan sendiri, tapi berbagai pihak mungkin yang ada di wilayah desa, utamanya juga di wilayah Darkon, terutama di dusun Cikujang Tonggo. Itu gagasan-gagasan yang membuat Darkon, terutama kemarin mungkin ya, waktu membuat adanya wisata, juga dibantu mulai mengadakan, mungkin membentuk kelompok, sebutnya kelompok Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata, yang dimana anggotanya dari remaja-remaja atau kaula muda dari dusun Cikujang Tonggo. Itu.
Oh, berarti untuk gagasan tersendiri itu dimulai dari pemerintahan desa yang dibantu oleh masyarakat gitu, terutama mungkin dari daerah terdekat yaitu Cikujang Tonggoh ya Pak. Masyarakat dan remaja-remaja mungkin ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk titik lokasi tepatnya gitu Darkon itu kira-kira di mana Pak? Lokasi Darkon mungkin adanya tentu di Desa Sukamaju, letaknya ada di Cikujang Tonggoh. Mungkin kalau dari Desa Sukamaju ke Cikujang Tonggoh mungkin kurang lebih 1 kilo. Terus dari Dusun Cikujang Tonggoh menuju titik lokasi juga itu sekitar 1 kilo. Itu berada di lahan perhutani, tepatnya ada di petak 15 lahan perhutani Datar Kondan. Nah, untuk tadi kan mungkin tempatnya di Desa Sukamaju ya Pak. Untuk akses nih dari Desa Sukamaju ke tempat wisata Darkon kira-kira saat ini sudah mudah atau masih ada kesulitan untuk akses jalan ke sananya Pak? Ya, itulah yang membuat jadi kendala, sebuah kendala tentu saja itu akses jalan untuk menuju Darkon, sehingga sekarang pun Darkon sebenarnya bukannya tidak digarap, cuman menunggu akses jalan itu dibangun. Kemarin kendalanya mau dibangun, ada kendala-kendala ya terhambat oleh kemarin waktu pandemi. Kan kemarin upaya pemerintah desa sudah berbagai hal gitu dilakukan untuk bisa membangun akses jalan menuju Darkon, tapi sampai sekarang mungkin belum terrealisasi ya, sehingga itulah yang menjadi hambatan paling utama khususnya dari Cikujang Tonggoh untuk menuju titik lokasi Darkonnya yang sekarang masih masih tahap perkerasan batu gitu. Oh, jadi mungkin untuk aksesnya saat ini masih belum nyaman, sempurna lah, belum nyaman ya, karena emang mungkin dilihat dari situasi dan kondisi juga kan Darkon itu termasuk ke dalam tempatnya di gunung mungkin ya, jadi agak susah gitu ya Pak. Nah, buat teman-teman yang mau ke Darkon, tadi Bapak udah jelaskan bahwasanya Darkon itu terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Jadi buat warga Ciamis, khususnya warga Cihaurbeti, yuk nanti kita lihat Darkon. Nanti kita lihat view dan lokasinya di sana seperti apa. Nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja pengaruh wisata Darkon terhadap perekonomian Desa Sukamaju saat ini Pak? Tentu dengan dibukanya Darkon itu kan dari awalnya meningkatkan pertanian. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin bisa dirasakan lah oleh masyarakat sekitar, terutama dalam bidang pertanian, karena di Darkon itu bukan cuma untuk wisata tapi juga dijadikan tempat perkebunan untuk masyarakat, di mana di sana mungkin banyak masyarakat yang terlibatnya sebagai penggarap di Darkon. Kan lahannya sekarang yang udah dibuka sekitar 5 berapa hektar ya, lupa, 15 hektar kalau nggak salah. Itu kan penggarapnya juga banyak, mungkin hampir setengahnya warga Dusun Cikujang Tonggoh ikut terlibat di sana sebagai penggarap di pertanian, juga terlibat di dalam wisatanya, terutama mungkin untuk kaula mudanya diarahkan sebagai pengelola wisatanya, terus masyarakat mungkin yang lainnya sebagai penggarap perkebunannya, yang dimana di sana mungkin nanti utamanya dari perkebunan kopi nantinya kan bisa menjadi view juga, pemandangan sebagai daya tarik wisata juga kalau kopinya udah berhasil sampai panen, yang dimana sekarang pun mungkin sudah mulai terlihat pemandangan view dari perkebunan kopinya.
dan dan juga di sana maksudnya untuk melibatkan warga sekitar tuh, misalkan kemarin sudah mulai banyak warga sekitar yang ikut terlibat di dalam apa namanya kalau jualan itu, ikut jualan di sekitar area Darkon yang dimana ya itu turut meramaikan gitu tempat itu. Cuman ya kendalanya itu dari kan mulai ada pengunjung yang datang, jadi responnya bagus, cuman kendalanya itu ntar kalau udah jalannya pula udah bagus gitu, kendalanya ya tetap jalan gitu. Belum memberikan rasa nyaman buat para pengunjung gitu. Ya. Jadi mungkin terhadap perekonomian juga ada kopi yang dikelola masyarakat, dan juga mungkin membuka lapangan pekerjaan seperti masyarakat membuat warung-warung gitu ya untuk rekan-rekan yang berkunjung di sana gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk penutupan pertanyaannya yaitu bagaimana sejarah atau latar belakang Darkon itu didirikan? Awalnya sebenarnya Darkon dari dulu sudah menjadi lahan garapan warga ya, dari sejak dulu. Cuman udah lama terbengkalai, jadi kembali ke hutan gitu, jadi hutan lagi. Nah karena adanya inisiatif dari pihak desa, ya mulailah Darkon atau namanya dulunya Datar Kondang. Ya mulailah dari situ, dari apa ini ya inisiatif desa, mulai Darkon dibuka kembali sebagai lahan perkebunan untuk warga, memanfaatkan mungkin lahan perhutani untuk dijadikan tempat pertanian warga. Juga dibuka karena melihat potensi mungkin dari view, dari pemandangan, udaranya yang sejuk, sangat nyaman untuk bersantai lah ya. Itu sejarahnya mungkin tidak banyak, cuman awalnya dari dulunya dari sudah dijadikan tempat untuk bercocok tanam atau bukan bercocok tanam, berkebun untuk masyarakat, yang sekarang pun inisiatif desa dibuka kembali mulai mungkin tahun 2019. Saya ingat bulan Agustus ya, sejarahnya mulai dibuka sebagai lahan perkebunan kopi. Baik Pak, terima kasih. Nah mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya perkebunan kopi di Sukamaju itu seperti apa. Jadi di Sukamaju itu ada perkebunan kopi yang mana mungkin dikelolanya oleh BUMDes ya Pak? Iya betul. Ya, dan juga penanamannya itu di Darkon. Jadi Darkon selain menjadi tempat wisata juga menjadi perkebunan bagi masyarakat dan juga bagi desa Sukamaju gitu. Buat teman-teman yang mau cerita lengkapnya tentang Kopi 24 Gunung Sawal, nanti ada di video lainnya gitu. Terima kasih Bapak, saya Dira Nurastiari dan Sarah Mumtaza pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.